Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Wijagesari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Malam, Prodi Matematika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjalankan tugas, yaitu tugas keempat dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Masukkan bilangan solusi berupa program sederhana untuk melakukan operasi berdasarkan kemungkinan juga kemungkinan berikut. Jika kedua bilangan adalah nilai yang berbeda, bilangan yang lebih kecil dijumlah dengan angka 10, bilangan yang lebih besar dijumlah dengan angka 5. Kemudian kodenya dijumlah dan hasilnya dicetak ke print keluaran. Jika kodenya bilangan dan nilai sama, kodenya bilangan dijumlah dibagi dengan angka 2. Kemudian hasilnya cetak ke print keluaran. Ingat, kita garis bawahi sebagai berikut. Jika bilangan lebih kecil dari angka 10, bilangan lebih besar dengan angka 5. Kemudian kodenya dijumlah. Jadi itu kalau lebih kecil dari 10, maka dijumlah dengan 5. Jika lebih besar daripada 5, maka akan dijumlah dengan 10. Seperti itu logikanya. Kalau keduanya sama, contohnya di sini 13,13, maka A dan B ini akan dijumlahkan 13 sama 13, kemudian dibagi dengan angka 2. Nah, kita logikannya, codingannya bagaimana sebagai berikut kan itu prosesnya. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan atau cek kondisi. Nah, saya saranin sendiri aku menggunakan cek kondisi yaitu if. If-nya itu apa sih? Kita logikain sendiri, if-nya sendiri A tidak sama dengan B. Pada kenyataannya di sini ada ketentuannya, jika A dan B sama, maka dijumlah dan dibagi dua. Nah, kita modifikasi lagi. Jadi, cek kondisi yang kita lakuin itu, yang bagian A dan B ini dijumlahin, kita di kondisi terakhir. Cek di else bagian flash ini dapatnya. Kalau benar kan, kita ke flash kan, langsung ke sini cek bagian. Kita masukkan inputnya A dan B-nya. Kalau benar kita langsung masuk ke bagian situ. Kalau salah cek ke diisi lagi yang A dan B ini. Seperti itu. Nah, adapun codingannya sendiri sebagai berikut. Nah, aku tak tahu.
Ku cinta dia. Nah, kodekannya sebenarnya berikut kan. Pertama itu include ice stream. Include ice stream itu apa sih? Include ice stream merupakan kita tuh mengatakan komputer bahwa kita akan menggunakan kode-kode yang ada di Airstream sebagai out, cin, dan lain. Kemudian yang Unipass STD kita itu akan menggunakan semua fungsi yang ada di Unipass STD sendiri. Bisa kita tuh di sini tidak menggunakan langsung Unipass STD, tapi setiap bagian, contohnya di in, out, cin, itu disertai dengan STD di sini contohnya. Di sini kita ketik STD, STD, STD terlebih dahulu. Terus it main sendiri begin. Atau bisa kita sebut sendiri di sini kita akan membaca terlebih dahulu variabel-variabel atau statement-statement yang akan berada di bagian it main itu sendiri. Yang pertama, aku deklarasikan variabel ABC dengan tipe data integer. Kemudian cout, masukkan bilangan A. Cout itu kita akan menampilkan ke layar. Seperti masukkan bilangan B, titik 2, terus cin A. A sendiri kita masukkan. A-nya itu berapa? Bilangan A-nya 9. Nah, keluar angka 9, terus kemudian masuk lagi cout, masukkan bilangan B. Kita, kita masuk, akan di layar akan muncul masukkan bilangan B. Terus cin itu tampilkan nilai B. Kita tuh mau ngetik masukkan nilai B-nya. Sebenarnya 9 akan keluar 9. Terus kemudian kita cek kondisi. Seperti yang tadi ke awal tadi, aku ngomong bahwa A itu tidak sama dengan B seperti logikanya. If kurang dari B. Nah, pertama, pertama kan kita gunain if bersarangan. If sedangkan A terus B. Nah, jika benar, kita akan langsung masuk kondisi, cek kondisi lagi, true, masuk kondisi A lebih dari B ini. Kalau salah, plus, langsung kita masuk ke bagian C ini. A tambah B dikurang dibagi 2. Nah, itu kalau flash. Nah, kita cek kondisi lagi yang A ini. Yang A. Jika benar ternyata ini kurang dari B, maka A input bilangan A sendiri ditambah dengan 10, sedangkan yang B dengan 5. Jika tidak, maka A sendiri ditambah dengan 5, sedangkan B tambah 10. Kemudian yang ini semua selesai, akan masuk ke C sendiri nih. Tampilkan nilai C. Nilai C sebagai berikut. Hasil penjumlahannya. Adapun hasil codingannya sendiri. Ini C atas B. Ini proses dari if bersarang sendiri. If yang dengan if ini, yang ini. Sedangkan yang ini masuk flash ke yang if pertama. Nah, itu. Coba kita runs. Contohnya kita masukin 8 dan 3, hasilnya seharusnya 26. Nah, benar. Kalau kita masukin di sini 5, dan 7. Kita enter hasilnya 27. Kalau 13 tadi kan, sebenarnya logikanya 13 A tambah B bagi 2. Coba 13 tambah 11. Ntar hasilnya tetap 13. Nah, itu kan benar. Kita akan masuk ke deskripsi program dan PCB code serta flowchart-nya sendiri. Saya akan jelaskan. Nah, pertama kita seperti tadi deskripsi programnya aku logika tadi. Yang pertama itu program ini menerima bilangan bulat dari pengguna yaitu A dan B. Kemudian itu jika A itu ketanda sarannya berikut, A itu ditambah, kalau A itu kurang dari B, pernyataan benar ini kan, maka A itu ditambah 10 dan B ditambah 5.
Jika A lebih besar B, maka A ditambah 5 dan B tambah 10. Kalau keduanya sama, kita modifikasi A dan B itu. Kita ubah dari pernyataan tersebut jadi C-nya A tambah B bagi 2 yang ini. Nah, kalau yang ini kan kita penjumlahannya C itu A tambah B. Kita mulai. Terus pesan di tempat di memori dengan tipe data A dan B serta C. Kemudian cetak masukkan bilangan A untuk menambahkan layar, tampilkan ke nilai A, cetak masuk bilangan B, kita untuk tadi menginput bilangan A dan B, tampilkan ke layar, lakukan yang pertama tuh lakukan cek kondisi. Cek kondisi di sini kan ada dua bersarang. Yang pertama itu A sama dengan tidak boleh sama dengan B. Itu yang pertama. Jika benar, maka ke if selanjutnya. Jika salah, langsung ke flash. Ke flashnya sendiri ini. Cek sama dengan atau dimasukkan A plus B dibagi 2. Kalau flashnya, kalau benarnya seperti ini. Kita akan cek kondisinya A kurang dari B. Prosesnya seperti ini. A ditambah 10 jika B ditambah 5. Jadi jika pernyataan benar, jika pernyataan salah, maka A ditambah tambah tambah B ditambah 10, C tambah A tambah B dan 10. Kemudian jika kalau sini ini udah atau bagian sini atau ini entah benar atau salah, maka kita masuk ke selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses C dimasukkan A plus B atau sama dengan A ditambah B gitu. Ini saya usahakan bagian dari if di sini as and dengan if terus cetak C atau ini menampilkan outputnya terus selesai. Kemudian aku masuk langsung ke pseudo code-nya. Karena begini, deklarasikan variabel A, B, C dengan tipe data integer. Right. Kita mau masukkan bilangan A atau tampilkan ke layar. Terus read A, tampilkan A, read masukkan bilangan B, ingin masukkan lagi ke layar, read B, kita masukkan bilangan inputnya. Kemudian cek kondisi yang tadi sebenarnya sama aja ini. Sama aja C sama aja cuman bedanya red is else kedua. Ada pun flowchart-nya sebagai berikut. Pertama start, terus input bilangan A dan B, cek kondisi A tidak sama dengan B. Jika salah aku jelasin. Jika salah tuh langsung ke sini. Jika kondisi kayak tadi A sama dengan B, tapi kan ini kan kita modifikasi sendiri. Kita ubah dengan logika. Contohnya 13 tambah 13 sama dengan 13 tambah 13, 26. Dibagi 2 tetap 13. Itu C-nya. Jika benar sendiri kurang dari B, maka true-nya. Jadi kan jika benar A kurang dari B. Kalau A-nya sendiri 3, sini 8, maka A sendiri tambah 10, dan ini ditambah 5 8-nya. Jadi 13, nilainya sendiri 13 tambah 13, 26. Itu C-nya di sini 26. A tambah B, 13 tambah 12, 36. Dan ini juga sama, di sini seharusnya alurnya ini ke sini terlebih dahulu. Kan kalau ini A jika salah A tambah 5, ini lebih besar kan, lebih besar. Jika A-nya lebih besar dari 5, A ditambah 5 dengan B tambah 10, kemudian ke sini proses C ke A terus B terus ke sini outputnya C terus dengan E. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.